malam. Selamat malam sahabat-sahabat TML. Malam ini kita mengudara lagi online dalam IG Live, dalam TML Community. Selamat bergabung bagi sahabat-sahabat TML. Saturday pada 14 Agustus ini mengambil tema Rising the Theocentric Woman. Terima kasih Pak Joseph sudah join. Selamat malam Pak Joseph. Sahabat-sahabat TML, kami terus menyapa dan menunggu para sahabat untuk join pada malam hari ini dalam Saturday. Kali ini membahas khusus tentang wanita, tetapi sangat penting untuk para pria. Special for women, but very important for all men. Jadi para pria-pria, pastikan pasangan Anda ikut mendengarkan pada Saturday malam hari ini dengan judul Rising the Theocentric Woman, tantangan dan peluang dalam mendidik anak. Dalam hal ini sebenarnya khususnya anak perempuan, tetapi apapun bisa diterapkan bersama-sama ya. Kita terus menanti para sahabat-sahabat untuk join pada malam hari ini. Dilaporkan saat ini kami di Sentul cukup cerah pada malam hari ini. Tidak hujan, jadi berdoa sinyalnya tetap oke. Kalau saya undang kita menunggu untuk ada di narasumber kita pada malam hari ini. Dan menginvite dan terus menunggu teman keluarga. Semangat ya sahabat-sahabat TML, Theocentric Motivation and Leadership. Ucapkan selamat malam. Salam sehat semuanya. Kita nunggu sedang invite. Silahkan dibagi. Jadi pada topik kali ini akan dibahas tentang peluang dan tantangan bagaimana seorang wanita baik sebagai ibu maupun sebagai istri di dalam keluarga menciptakan the Theocentric Woman, wanita-wanita yang mengutamakan Tuhan dalam aspek kehidupannya. Pak Tony TK79, terima kasih sudah join Pak Tony. Saya invite pembicara kita. Yes. Kita sudah live teman-teman, silahkan join. Malam Bu, selamat malam Pak Tony. Iya. Bu Rera, terima kasih, selamat malam. Kita nunggu, selamat malam sahabat-sahabat. Bu Rera, sehat. Pak Tony, Pak Joseph, terima kasih sudah join di Saturday, Sabtu ngedate ya. Biasakan malam mingguan, jadi malam ini kita akan bersama-sama bersama dengan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Suatu komunitas bersama untuk tumbuh mencari 3P, purpose, potensial, dan passion.
Oke, bentar saya akan panggil dulu untuk ini ya. Saya sudah invite ya. Cek. Oke. Saya selalu untuk kita semua. Oh, ini Rida Bu Linda sudah join. Saya akan invite. Bu, selamat. Ya, selamat. Ibu Linda, narasumber ini sudah join. Terima kasih. Suaranya belum kedengaran, Bu. Cek, ya suaranya. Coba dites, Bu. Suara Ibu belum. Coba dites, suara Ibu belum terdengar, sahabat. Tes, Ibu Linda, suara Ibu tidak terdengar. Bisa di, ya, mungkin langsung aja, Bu. Nah, langsung kalau aja. ini suaranya udah dengar. Iya, Ibu dengar suara saya? Baiklah. Ibu, selamat malam. Bagus sekali. Mungkin earphone-nya itu rusak. Siap? Iya, Ibu dengar suara saya? Bagus sekali. Oke. Agak Earphone-nya itu. iya ya, Bu ya. Papa jangan deket sini, Pak. Feedback, Pak. Feedback. Baik, Bapak Ibu, selamat Iya. yang sudah. Terima kasih. Kita menyapa dulu ya, Bu ya, untuk teman-teman sudah join. My sister Ci Erni dari Malang, thank you. Pak Jaliaman ini suami dari narasumber kita, Ibu Linda, thank you sudah join. Pak Yakub Marvin, Ibu Yemima, Pak Dewo, Ketua TMS, juga kita, dan thank you sudah join kembali. Kita menyapa dalam starter date dari TML Community. TML Community adalah komunitas kita untuk bertumbuh bersama dari TML Theocentric Motivation and Leadership, yaitu komunitas yang kita sepakat bahwa dalam segala aspek kehidupan kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Artinya apapun agama dan kepercayaan kita semua lakukan untuk Tuhan. Soalnya di komunitas ini, Linda, boleh sedikit bahwa visi kita adalah 3P. Purpose, potensi, and passion, yaitu membantu setiap individu menemukan tujuan hidupnya, purpose, dengan sesuai bakat dan talenta potensi, sehingga menjalani kehidupan dengan lebih bergairah, yaitu passion. Ini yang akan dicapai oleh komunitas ini, Bu Linda. Sedikit informasi. Baik, tanpa panjang lagi, karena waktunya sangat singkat, sudah berlalu beberapa menit, menyapa setiap wanita-wanita. Topik pada malam hari ini adalah Rising Theocentric Woman, sesuai dengan komunitas Theocentric. Jadi rising itu kayak menciptakan atau membangkitkan wanita-wanita yang theosentris ya, Bu ya, wanita-wanita yang sepakat atau ingin mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Menurut Ibu Linda, kenapa hal ini jadi penting ya, Bu? Oke. Pertama saya menyapa seluruh peserta yang sudah join malam hari ini ya. Selamat malam. Kalau kita masih boleh bertemu, itu suatu berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya menyapa para Bapak Ibu, khususnya para wanita yang sudah join pada malam hari ini. Betapa pentingnya seorang wanita itu harus terkonek dengan Sang Pencipta Tuhan ya. Karena wanita itu sangat rentan di dalam kehidupannya, terutama memiliki problema emosi dibandingkan dengan pria. Jadi yang sering panik, yang sering ketakutan, yang sering merasa dirinya terintimidasi, itu bukan pria, tetapi wanita. Jadi karena wanita itu memiliki satu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, itulah perasaan, instingnya. Tetapi ketika dia tidak terkonek dengan Tuhan, maka itu akan menjadi satu kelemahan di dalam dirinya. Jadi betapa penting wanita itu harus terkonek dengan Tuhan untuk dapat mendapatkan kekuatan ya. Jadi setiap kelemahan yang menjadi kelemahan dalam diri wanita itu bisa dilewati. Jadi titik-titik kritis dalam diri wanita itu bisa dilewati ketika
dia terkonek dengan Tuhan. Itu kalau menurut saya. Bukan berarti pria juga tidak terkonek dengan Tuhan. Pria juga terkonek, tetapi betapa wanita sangat terpengaruh dengan emosi ya, emosi dalam kehidupan wanita. Kan jarang kita ketemu orang marah-marah itu pria agak jarang, bawel, cerewet, marah-marah, tapi kebanyakan wanita. Seperti begitu. Ya. Siap, terima kasih Bu penjelasannya. Memang ya Bu, kadang ada juga kan pepatah bahwa sekuat-kuatnya kadang wanita itu gimana ya, bisa ternyata ada kekuatannya tapi juga ada kelemahannya ya Bu ya, sehingga terkonek dengan itu sangat important dan krusial. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh ya para sahabat TML, saya izinkan memperkenalkan narasumber tadi saking semangatnya jadi langsung ke poin. Ibu narasumber kita ini sebelumnya saya thank you waktu kesibukan Ibu masih meluangkan waktu sejauh ini. Saya yakin pasti Ibu sangat sibuk, dan Ibu Linda Sumbayak ini bersama suaminya Pak Jaliaman adalah konselor keluarga, banyak mengadakan seminar seperti Romantic Couple Camp dan juga Zoom, seminar-seminar untuk pasangan-pasangan, dan juga banyak sudah menciptakan buku ya, menulis buku seperti How to Maintain Marriage ya dalam pernikahan. Kemudian juga 7 cara menentukan calon pasangan. Jadi persiapan menikah, dan juga setelah menikah pun jadi 7 kesalahan mendidik anak. Jadi mari para sahabat manfaatkan kesempatan yang indah ini yang menurut saya berharga. Silahkan chatting pertanyaan Bapak Ibu di chat, nanti kita akan diskusi, akan dijawab oleh Ibu Linda tentunya. Selain kami silakan yang jawab. Baik Bu, langsung tadi mengenai terkait ke rising the theocentric itu, selain pertama memang wanita secara individu, secara pribadi ternyata penting sekali untuk terkonek dengan Tuhan. Lalu menurut Ibu dari dampaknya tuh gimana ya Bu ya yang dirasakan seorang wanita itu Bu? Ya, dampaknya itu sangat penting di dalam kehidupan seorang wanita ya. Karena saya melihat peranan wanita di dalam keluarga itu sangat penting. Karena biasanya bagaimana seorang ibu itu turun ke anak-anaknya. Ya kalau kita mau kenal mamanya Yuni, ya lihat aja Yuni, pasti mamanya juga begitu. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika seorang wanita bisa melakukan hal yang benar, yang baik, itu maka dampaknya kepada anak-anak. Tapi sebaliknya, kalau wanita melakukan kesalahan, ya mungkin ketidakpengertian dia nggak sengaja seperti itu. Contohnya mungkin seorang ibu membanding-bandingkan anak pertama, anak kedua, ya seperti begitu. Tanpa dia sadari itu sebenarnya salah satu anaknya akan merasa tertekan di dalam kehidupannya. Nah, maka kalau jiwanya sudah tertekan, maka dia pertumbuhannya juga tidak maksimal. Nah, inilah ketidakmengertian seorang ibu, sehingga betapa pentingnya seorang wanita itu punya peran yang sangat besar di dalam melahirkan generasi penerus. Jadi kalau kita mau melihat bangsa ini mengalami satu kemajuan, betapa pentingnya wanitanya itu dilengkapi, ya dilengkapi itu penting sekali. Para wanita punya dampak untuk ke anak-anaknya. Baik Bu. Mungkin itu. Itu dampak yang dirasakan ya Bu, ternyata ya sepertinya like mother, like daughter, like daughter, like mother. Bu, peranan wanita ini sendiri dalam sebuah keluarga Bu, bagaimana menurut Ibu Linda? Wah, wanita itu dalam keluarga ibarat rumah, itu dia tiang penopangnya. Tiang, ya. Jadi kalau kita mau mendirikan rumah, kita nggak bangun temboknya dulu, tapi tiang-tiangnya dulu kan, baru temboknya. Sama juga, kalau rumah itu kita mau ganti dengan model baru, kita mau runtuhkan sebuah rumah, maka yang diruntuhkan itu bukan tembok-temboknya, tetapi setelah atapnya diturunkan, maka tiang-tiang itu yang dihancurkan. Jadi wanita itu punya satu peranan penting di dalam kehidupan satu keluarga. Kalau wanita itu kokoh, wanita itu kuat, maka rumahnya akan kuat. Ya, jadi saya selalu memiliki statement ini ya. Kalau wanita bahagia di rumahnya, maka seisi rumahnya bahagia. Tapi kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, tidak ada satupun anggota keluarganya yang bahagia. Jadi itu dampaknya sangat besar menjadi seorang ibu ya. Walaupun tantangan pasti ada. Mungkin suami
ya datangnya dari suami, tantangan dari anak, dari mertua, dari ipar, itu pasti ada. Belum lagi Ya, kita menghadapi tantangan COVID-19 seperti ini, oh itu besar sekali pengaruhnya. Tapi ketika seorang wanita berperan sebagai ibu, sebagai istri, dia tahu bahwa dia bisa berespon dengan benar untuk setiap tantangan yang ada. Saya percaya keluarga itu akan kuat. asik. Bu, thank you, keren Ibu. Ternyata ada satu kalimat yang saya highlight adalah ternyata wanita itu adalah tiang ya Bu ya. Jadi kalau Iya, membangun dan ya tiangnya inilah yang ternyata yang menentukan ya. Mari betul. sahabat-sahabat TML, chat, komen, pendapat, pertanyaan di dalam kolom chat ini seperti yang sudah terjadi oleh ini kakak saya, keluarga saya nih Bu, Pak Hari Sutanto. Atau bagaimana pengertian atau syarat bisa dikatakan wanita bijak atau gimana? Ibu mau jawab atau mau ke topik Ibu? Boleh saya jawab? Ya. Saya punya istilah kalau bijaksana itu bijaksana. Jadi artinya kita mendapatkan hikmat daripada Sang Pencipta kita, Tuhan kita ya. Tapi kalau bijak sini itu kalau orang Jawa bilang Yun, sakara PDW. G Bu, G. Itu sakara PDW. Kalau ibu terlalu harus kehendak dia yang jadi, dia tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan suami, ya. Nah, kan kita harus ada satu irama penyesuaian antara suami dan istri. Kan suami punya kehendak, istri punya kehendak, tapi dalam pola pernikahan, istri itu harus tunduk kepada suami, harus mengikuti suami. Karena dalam rumah tangga yang menjadi komandan, ya kepala itu suami, ya. Istri ini ikut wae, manut wae, tapi bukan berarti kayak kambing conge, bukan. Ya, artinya tuh bisa kasih saran, bisa kasih pendapat, bisa diskusi, tetapi decision maker. Bu, agak nge-freeze kayaknya Bu. Dan dia mengikuti suaminya. Itulah wanita yang bijak. Dengan satu kata, dia itu bisa membangun dan mempertahankan pernikahannya. Itu wanita yang bijak. Karena bijaksana, dia mendapat hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Ibu Linda. Semoga cukup jawab ya. Jadi bijaknya yang sono aja, yang di atas, bukan bijaknya sini. Bukan sakala PDW ya. Ya, dan ternyata itu akan outputnya itu akan seperti tadi Ibu bilang, bisa memaintain, menjaga dan mempertahankan rumah tangga. Mungkin masih Bu, tadi juga menarik seperti Ibu bilang bahwa ternyata kalau istri happy akan berdampak pada keluarganya akan happy. Sebaliknya kalau istri tidak happy ya ternyata begitu influence-nya ya Bu ya. Iya, Bu, betul, ini betul. dari Pak Dewa ini ketua komunitas ini Bu. Dan juga cocok Ibu, kalau gitu istri yang ideal itu yang seperti apa ya Bu? Nah, tapi jangan sampai nanti kalau sudah ada kriteria istri yang ideal dan bilang, wah istri saya jauh dari ideal, kalau gitu saya ganti aja ya, nggak boleh loh. gimana yang tepat? Ya, artinya ini harapan ya, harapan dan kita percaya, harapan yang kita taruh ke dalam tangan Tuhan, kita doakan, harapan itu bisa menjadi satu kenyataan ya. Karena nobody perfect. Sehebat-hebatnya suami, tidak ada laki-laki yang sempurna. Sehebat-hebatnya istrimu, tidak ada wanita yang sempurna. Tetapi pernikahan itu sebenarnya adalah satu kerjasama, satu interaksi yang saling membuat, menyempurnakan satu dengan yang lain ya. Nah jadi bagaimana kriteria menjadi istri yang baik? Yang pertama itu adalah dia terhubung dengan Tuhan. Jadi hidupnya itu sangat mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Berarti dia ngerti tujuan hidupnya apa, dan dia juga mengerti kenapa dia menikah, dan dia menikahi seseorang itu, dia tahu persis apa yang menjadi tujuan. Dan ketika dia menikah, dia harus memiliki visi bersama suaminya. Dan untuk mencapai visi itu, dengan bukan berarti kalau menjadi istri harus siap untuk menerima setiap pasangannya apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan, karena pernikahan itu nggak bisa, pasangan hidup itu nggak bisa diretur, nggak bisa di cancel ya. Jadi harus siap. Jadi itulah kriteria
wanita yang tangguh, yang siap untuk menghadapi setiap persoalan masalah. Kekuatannya dia karena dia terkonek dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Ya, betul lah Bu. Itulah tujuan sebetulnya topik kita pada malam hari ini adalah karena kalau kita sudah terkonek dengan Sang Pencipta ya, jadi ternyata itu adalah pribadi atau yang ideal atau yang diharapkan kita bersama ya Bu ya. Nah, Betul. Kenyataannya memang tidak mudah. Nah, itulah yang ingin kita bahas para sahabat pada malam hari. Bagaimana kita nanti mungkin di diskusi yang berikutnya, bagaimana berikutnya masing-masing memiliki keyakinan dan mengikuti setiap ibadah masing-masing dengan sholat maupun dengan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Terus kita mengikuti itulah yang dimaksud oleh yang dikatakan oleh Bu Linda. Salah satu yang tadi sini ada di dalam buku 7 cara menentukan calon pasangan Ibu, yaitu kita bacakan memiliki tujuan hidup yang sama. Mungkin ganteng ya Bu ya, satu kantor ya kan, istilahnya kayaknya udah cocok nih, tapi ternyata tujuannya yang satu ke sini, yang satu ke sono, itu juga akan sulit ya. Iya. Sekarang ini apalagi COVID, ganteng-ganteng kalau nggak bisa cari duit juga susah, Yun. Ya, menarik. Terima kasih Bu Linda, terima kasih para sahabat yang sudah merespon. Ternyata sudah banyak yang respon Bu. Mungkin dari wanita tangguh ya, Pak Michael, terima kasih, Pak Teddy Burhansa, terima kasih sudah join, Pak Imelda, Bu Christina Sentosa. Silakan kembali para sahabat TML berkomen maupun memberikan pertanyaan dalam chat. Bu, tadi Ibu sudah membahas yang pertama secara pribadi, individu personal seorang wanita sebaiknya memiliki hubungan yang kuat dengan penciptanya ya Bu ya. Dan yang kedua adalah sebagai seorang istri, tadi dikatakan harus ya katakan mengikuti suami. Nah, bagaimana menjadi seorang ibu nih Bu? Silakan Bu. Oke, jadi kita harus mengingat ya, tadi saya mau tambahkan dulu Yun, di balik keberhasilan seorang suami, pasti ada dua wanita di dalam kehidupannya. Di balik keberhasilan seorang pria lah, kita bilang siapapun, ada dua wanita ya. Yang pertama ibu yang melahirkan dia, yang kedua adalah istri. Ya, jadi sebenarnya wanita itu perannya tidak terlihat, tetapi sangat berdampak. Itu penting sekali. Ya, tidak terlihat, ya, tapi sangat berdampak di dalam kehidupan baik itu seorang pria ataupun wanita di dalam kehidupannya. Mungkin dia memiliki anak wanita ya. Jadi peran itulah yang seharusnya jangan kita lupakan, bahwa kalau kita rindu anak-anak kita boleh berhasil dan memiliki dampak, kita jangan putus asa untuk berperan, untuk terus mensupport, menjadi support system untuk suami dan untuk anak-anak. Ya. Nah, tadi pertanyaan Yuni tentang anak ya. Gimana tadi Yun? Coba diulang yang anak. Tentang peran ibu Bu, wanita sebagai ibu. Wanita sebagai ibu. Ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana peran sebagai istri ya Bu ya, yang dukung suami. Nah sekarang, ya sebenarnya menjadi seorang ibu itu ya. Kalau kita diizinkan Tuhan memiliki anak, itu sebenarnya karunia dari Tuhan loh. Saya dan suami diizinkan seminar tentang keluarga ke beberapa daerah ya. Dan saya melihat loh, ada banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah tapi mereka belum dikaruniai anak loh. Jadi kalau sampai misalnya ada orang yang sudah memiliki anak, itu berarti karunia Tuhan. Nah, berkat yang Tuhan berikan ini harus kita pertanggungjawabkan benar-benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita, ibu itu harus berperan aktif ya, untuk membawa anak-anak, mendidik anak-anak sampai mereka boleh mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalau saya boleh katakan destiny ilahi, setiap kita itu punya satu panggilan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ibu itu menjadi satu media yang subur untuk satu bibit itu bertumbuh dengan baik di dalam kehidupannya. Jadi kalau misalnya seorang ibu tidak menjalankan perannya, maka potensi-potensi yang ada di dalam anak-anaknya itu tidak akan muncul. Sehingga mereka tidak menggenapi rencana Tuhan, mereka tidak maksimal.
seharusnya anak itu misalnya bisa menjadi seorang juara, ya, bisa menjadi seorang juara yang kita baru bangga ini satu pasangan wanita ini kan, bisa menjadi juara kali. Nah, tapi karena ibu yang tidak menyiapkan lahannya, ya, peran ibu tidak terlihat, maka anak-anak itu tidak mencapai apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupannya. Jadi, seorang ibu tuh punya peranan penting untuk membawa anak-anaknya. Memang tanggung jawab utama itu ada pada suami sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga. Tetapi yang touch langsung, yang memegang anak itu adalah ibunya. Ya, jadi biasanya anak-anak itu akan mewarnai seperti ibunya. Saya bisa sharing ya. Saya mengenal ada 5 macam ibu ya, Yun. Ya, jadi yang pertama itu nanti ada yang tanya nih kontribusi suami. Oke, nanti saya jawab. Pertama namanya shadow mom. Nah, kita termasuk ibu mana? Ya, tipe-tipe ibu nih, ya. Kita nih ibu yang mana nih? Shadow mom. Ibu ini sering absen dalam kehidupan anak-anaknya. Ada di rumah, tapi tidak berperan. Cuek bebek. Ya, anaknya mau ngapain, nggak mau belajar, nggak mau mengerti, nggak mau mendampingi, nggak jadi support system, begitu. Nah, itu shadow mom, ya, tidak hadir. Secara emosi terutama tidak hadir. Ya. Tetapi dia masak, dia bersihin rumah, dia nyuci, dia siapin semua, tapi secara emosi dia tidak dekat dengan anak-anaknya. Ya. Nggak ada kali ya, touching, ngobrol bareng, main bareng atau apa? Oh, itu nggak ada sama dia. Yang penting gue jalanin tugas gue gitu untuk masak, bersihin rumah gitu ya. Nah, itu yang kedua itu sensitive mom. Sensitive mom itu wanita yang tidak tahan dengan tekanan. Begitu ada masalah udah langsung marah gitu ya. Jadi ada sedikit persoalan udah langsung burn out begitu. Jadi anak akan melihat tipe ibu yang seperti itu. Jadi nggak tangguh gitu loh. Nah, yang ketiga itu bossy mom. Bossy mom itu dia selalu kontrol anaknya. Biasanya kalau wanita punya anak laki, ya, kalau mamanya bossy mom itu sulit menikah anak lakinya. Karena dikontrol terus. Baru mau pacaran ditanya, "Lu di mana?" Gitu, nggak jadi pacaran. Ya, terus, "Siapa temen lu?" Gitu ya. Nggak cocok itu. Nah, belum apa-apa udah begitu. Jadi itu namanya bossy mom, ya. Yang keempat, trophy mom. Ini anak-anak banyak kecewa yang punya trophy mom. Trophy mom itu dia harus melihat anak-anaknya itu sukses. Kalau anaknya sukses dia bilang kamu bukan anak mama. Kamu anak mama kalau kamu sukses. Begitu dia berhasil, siapa dulu dong mamanya. Begitu dia nggak berhasil, anak siapa lo gitu. Nah, itu banyak anak yang terluka dengan ibu yang trophy mom ya. Dan yang terakhir itu glue mom. Glue mom itu semua kebutuhan anaknya dipenuhi, ya. Jadi cenderung overprotect di dalam kehidupan anak sehingga anak kurang mandiri. Nah, anak-anak yang dengan glue mom itu mau menikah itu sulit juga karena dia nggak mau tinggalkan area nyamannya. Loh, ibu yang sempurna yang mana? Yang sempurna setiap kita punya kecenderungan ini, tetapi yang baik adalah kita melewati titik kritis kita masing-masing. Nah, biasanya ini diwarisin Yun dari mamanya Yun. Kalau mamanya itu bossy mom, dia juga jadi bossy mom ketika dia nanti jadi mom. Jadi penting sekali ya. Jadi ibu itu belajar terus. Oke. Ya, paham Bu. Wow. Tadi ada shadow mom, sensitive mom, bossy mom, trophy mom, ya. Blue mom. Dan menurut Ibu ini menarik Bu, karena menurut Ibu itu biasanya pun kita secara automatically kayak terbawa sesuai dengan mama kita ya Bu ya? Iya, iya. Dari dan kita ini, apakah itu bisa dirubah Bu? Bisa. Jadi itulah kesadaran nomor 1, kita harus aware. Saya ini tipe mom yang bagaimana? Kenapa saya bisa begitu? Oh iya ya, warisan dari mama saya. Ya, mama saya dulu membesarkan saya begitu. Jadi kita mencontoh. Karena apa? 1 hari 24 jam kita hidup dengan mama kita. Jadi gimana mama kita, ya kita jadinya seperti itu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sadar, ada titik kritisnya, ada titik yang harus kita atasi. Ya saya nggak boleh kayak begini. Saya cenderung misalnya, kalau saya itu cenderungnya glue mom.
ya nempel mulu sama anak. Jadi anak kan cenderung overprotect. Nah sekarang saya udah mulai kurangin ya. Artinya saya mulai merasa, oh lu udah gede, lu udah bisa belajar sendiri gitu. Nah seperti gitu. Nah jadi setiap kita kenalin dulu, aware dulu, accept dulu. Baru kita titik kritisnya kita atasi dengan kita mengubah diri kita. Setiap kita yang mau berubah pasti akan menjadi lebih baik, Yun. Ya, dimulai dari perubahan dari kognitif kita. Ketika kita tahu, oh iya itu nggak baik yang kayak gitu ya. Saya ada satu cerita tuh Yun tentang yang ini nih, Tropi Mom. Tropi Mom seorang ibu, dia punya anak pinter banget sampai ikut yang namanya Olimpiade Fisika. Tinggal satu langkah dia nggak berhasil. Begitu dia pulang sampai di rumah, ibunya marah-marah. Dan akhirnya bapaknya pulang dari kerja marah lagi. Dia terluka sekali anak ini. Dan akhirnya begitu sekolahnya menawarkan kembali satu ajang kompetisi yang lebih hebat daripada Olimpiade Fisika, dia nggak mau. Sampai orang tuanya dikontak. Kenapa? Kata anak kamu nggak mau. Wah, begitu pulang ditanya, kenapa sih kamu nggak mau? Nanti kalau aku gagal, mama marah-marah lagi. Dia bilang begitu. Itu anak yang terluka. Jadi mari kita sebagai ibu harus mengadari bahwa sebenarnya kehadiran kita ini harus menjadi support system buat anak-anak kita. Kita harus menggandeng tangan anak-anak kita. Kita harus dekat dengan anak-anak kita. Karenanya ibu harus bahagia dulu. Ibu harus menjadi wanita yang bisa mengelola emosi dengan baik. Sehingga ketika kita bisa mengelola emosi dengan baik, kita juga bisa memberikan kebahagiaan dan pendampingan buat setiap anak-anak kita. Itu penting, Yun. Penting. Thank you, Bu. Itu sebetulnya terima kasih, Bu. Cukup padat nih, Bu. Saya sampai agak bingung-bingung juga nih mengunyahnya. Padat dan sangat berbobot sekali. Benar, Bu. Jadi sebetulnya ternyata kembali yang terpenting itu identitas dirinya sendiri sudah tepat dan dia dapat terhadap dirinya sudah fine ya Bu ya, jadi keluarnya akan enak gitu Bu Linda ya. Wow, ternyata dan untuk perubahan itu yang pertama kali adalah kita mengetahui sepertinya ya, mengetahui dulu kelima tipe mom itu dulu ya. Ketahui itu kadang juga benar sih Bu, kadang kita melihat orang tuh paling kadang mudah ya, oh langsung oh kayaknya sih itu ini, tapi untuk ke dalam diri sendiri saya yang itu agak butuh perjuangan juga ternyata Bu untuk berjalan ke dalam. Bu, ada beberapa pertanyaan, apakah sudah boleh disinggung Bu? Kita ternyata waktu sudah berjalan. Silakan ke pertanyaan. Saya harus naik lagi. Oke, tadi Bu sempat singgung bahwa seorang suami sebagai yang bertanggung jawab terhadap keluarga, dan ini pertanyaan dari my brother Pak Ristan. Menurut Ibu, nah dalam bentuk kontribusi suami istri lah dalam mendidik anak, kontribusinya bagaimana nih Bu? Mungkin lebih detailkan, maksudnya bagaimana? Oke. Kontribusi suami. Kontribusi suami dan istri itu utama di dalam mendidik anak, bukan lembaga pendidikan. Ya, jadi karena itu Tuhan yang mau sebagai pencipta kita, dia mau orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak. Jadi sekolah itu adalah kepanjangan tangan daripada orang tua di dalam pendidikan anak. Karena ada bagian yang kita nggak bisa tolong anak-anak kita untuk mencapai satu nilai seperti mendapat rapor, mendapat akhirnya mereka punya nilai. Nah itu harus dimasukkan ke sekolah. Tapi pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua lah yang bertanggung jawab langsung kepada anak-anak mereka. Jadi dalam struktur pernikahan, ya saya tahu ya di sebagian besar agama, dan saya merasa bapak lah yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ya, jadi bapak itu adalah representatif ilahi loh. Jadi dia yang artinya jadi di agama Islam pun dia imam kan, memimpin ya. Di Kristen juga dia imam. Jadi dia harus menjadi contoh ya. Jadi menjadi contoh seperti begitu, menjadi imam untuk bisa penyejuk ya secara rohani, menuntun anak-anaknya. Jadi tidak bisa dikotomi. Dikotomi itu artinya dibagi dua, Yun. Pokoknya urusan cari uang gue, kata suami. Terserah anak mau bagaimana. Urusan anak, istri, terserah kamu. Tapi nanti kalau suami lihat anak yang nggak berhasil, ini istrinya yang dimarahin. Nah, ini sering yang kayak begini, nggak boleh. Seharusnya itu tanggung jawab bersama, tapi ada pembagian tugasnya. Pembagian tugas. Nah, tetapi penanggung jawab utama itu adalah suami, ayah.
ya di dalam keluarga. Jadi ketika ayah menjalankan perannya, maka 70% anak-anaknya itu arahnya ke hal yang baik, ya. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau hanya ibu itu 30%. Jadi kalau bapak sama ibu itu dekat sama Tuhan dan membawa anak-anaknya, maka semua anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang baik, ya, menjadi menggenapi apa yang jadi destininya Tuhan. Begitu, Yun. Wow, menarik ya Bu. Ternyata kalau kedua ada 70%, tetapi Iya. kalau ibunya saja yang dominan hanya 30% ya Bu ya. Bu, ini topiknya menarik sekali tentang Betul. ya, Bu ya, tentang adik-adik, tentang mendidik anak, dan nanti Ibu juga pada menit-menit, wah ini sudah setengah period lewat Bu. Mari terus kirimkan Ada pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan menarik, Yun. Ya, Apakah benar anak laki-laki cenderung dekat dengan mamanya dan anak perempuan lebih dekat dengan papanya? Bila benar, kenapa bisa begitu ya? Oke, saya boleh jelaskan ini, Yun? ya silakan Bu. Boleh? Jelaskan ini dulu. Ya. Ya. Jadi, sampai umur 8 tahun, maka seorang anak itu belajar perbedaan gender. Nah, itu dia harus lebih dekat dengan yang lawan jenisnya. Kalau seorang anak laki-laki, dia harus dekat ke mamahnya. Tapi kalau dia anak perempuan, papa harus dekat dengan dia sampai 8 tahun. Nah, dimulai ketika dia mulai bisa berbicara, berinteraksi pada usia 2 tahun, seorang ibu atau orang tua, ayah dan ibu harus bisa menolong anak itu mengerti apa itu gender. Jadi ketika anaknya perempuan, dia bilang, Butet, kau itu perempuan ya nak, gitu. Hai Uco, kau itu laki ya nak, gitu kan. Nah terus tanya, itu kalau Mbak Cumi itu Mbak yang bantu kita tuh laki, cowok atau cewek, misalnya laki atau perempuan, dia harus tahu. Itu dimulai dari 2 tahun. Jadi sampai 8 tahun dia harus lebih dekat dengan yang berbeda gender. Supaya dia bisa menerima bahwa dia gendernya apa dan dia lihat ada yang berbeda gender di dalam kehidupannya. Tetapi setelah usia 8 tahun, nah mulai dia menginjak remaja, dia harus lebih dekat yang sama. Kalau dia anak perempuan, maka ibu harus lebih dekat ke anak perempuannya dan mementoring dia untuk kelak berperan sebagai nanti istri dan sebagai ibu. Makanya ajak anaknya belanja, ajak anaknya masak, begitu supaya dia mulai tahu, oh ini tugas seorang ibu ya ma, masak, belanja, begitu. Iya, ayo kita sama-sama kerja. Nah kalau dia punya anak laki-laki, maka bapaknya ajak cuci mobil, gitu. Nih cuci mobil bantuin papa. Kebanyakan orang tua kan nggak sabar, anaknya diajarin nggak ngerti, gitu. Udah deh kamu nggak usah kerjain lagi, mama aja yang ngerjain. Motong bawang aja nggak selesai-selesai. Nah, ini orang tua kurang sabar, gitu ya. Jadi ingat, setelah 8 tahun, dia harus lebih dekat dengan yang sama untuk belajar peran. Sampai 8 tahun, dekat sama yang berbeda untuk belajar gender, perbedaan gender. Itu mungkin jawaban saya. Baik Bu. Ini pertanyaan Jadi ini, Yun. memang dari beberapa tahun awal sampai 8 tahun kayaknya memang udah otomatis kena yang lawannya ya Bu ya. Ya, tapi setelah itu harusnya mulai kembali ke yang sejenis. Nah, berarti kalau yang terus naikkan itu kebablasan tahunnya ya Bu ya. Sampai belasan tahun masih yang cewek dekat sama papanya, cenderung manja. Yang cowok cenderung dekat sama ibunya, ketemu 10 tahunnya. Baik, tapi terima kasih Bu masukannya. Ternyata setelah 8 tahun Yang bahaya lagi, yang bahaya saya kasih tahu. Dia nggak mendapatkan waktu, seorang istri tidak mendapatkan waktu untuk membangun quality time antara suami istri ini ya. Mestinya kan dia dekat sama suaminya, tapi suaminya misalnya sibuk banget. Akhirnya anak lakinya diganti. Akhirnya dating sama anak lakinya, ngopi-ngopi, kemana boleh. Tapi kalau udah sampai dia isi dirinya, artinya kebahagiaan yang seharusnya diisi suaminya, tapi diisi anak lakinya, ini racun buat anak lakinya. Maka nanti anak lakinya sulit untuk menikah. Ya, jadi kita nggak boleh kayak begitu. Jadi akhirnya ini namanya bahaya ya. Kita melakukan suatu kesalahan di dalam kehidupan kita. Jadi ibu dekat sekali sama anak lakinya. Dia bilang, ini ganti suamiku nggak bisa nemenin aku ini terus. Jadi udah kayak dating sama anak lakinya. Nah itu sangat berbahaya begitu. Yes, nah begitu juga sebaliknya si bapak misalnya, ya nggak apa-apa Bu lanjut. Ya sebaliknya juga.
sebaliknya juga si bapak misalnya, suaminya misalnya karir ya, nggak pernah di rumah, akhirnya datingnya sama anak perempuannya. Nah, ini ketika nanti anak perempuannya mau menikah dan tidak bisa melihat yang seperti papanya, nggak ketemu seperti papanya, dia nggak menikah akhirnya. Dan dia tidak belajar peran. Gitu. Gitu ya. Oke. Menarik Bu, ternyata semua itu sudah ada fungsinya masing-masing ya Bu ya, bila dikerjakan dengan tepat, Betul. baik maka akan mencapai destiny tadi ya, yang tepat. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak, nah bisa. Terima kasih Bu, ada pertanyaan lagi dari Pak Dewa tadi mengenai, nah kembali sedikit tentang shadow, tentang mam yang tadi itu, bagaimana tips menghindari ibu-ibu tipe ibu-ibu tadi tuh Bu? Pasti kita nggak bisa dihindari, ini akan terjadi di dalam diri semua wanita. Tapi ketika seorang ibu sudah mengerti akan hal ini, dia melakukan yang baik, maka dia akan melahirkan anak wanita yang baik juga. Jadi sekarang saya pun setelah mengerti ini mulai merubah kehidupan kita. Supaya anak-anak wanita kita juga menjadi anak-anak wanita yang lebih baik ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dihindarin kita nanti ya sekarang menikah coba aja lihat tes sama istrinya. Kamu tuh mana ya antara 5 ini? Yang mana? Pasti ada cenderung salah satu. Ya. Nah, ketika nanti kita membesarkan anak-anak kita harus bekerja sama dengan suami untuk kita tidak menjadi seperti itu, tetapi kita bisa melewati titik-titik kritisnya. Baik. Biasanya kalau lagi pacaran nggak ditanya ini Yun, kalau di pacaran tuh cuma ngelihat lu cantik, lu ganteng, udah deh. Nggak tahu lu dibesarin sama tipe mam yang mana, nggak pernah nanya kan? Berarti menarik ya, kembali ini ada para sahabat TML, tadi kita sudah membahas ke mendidik, tapi sekarang jadi kembali ke masalah istri lagi, mam itu ya, tipe mam itu ya. Karena tadi Bu bilang bahwa waktu pacaran kan nggak tahu ini bakal jadi seperti mam seperti apa atau dad seperti apa. Tapi Bu bilang karena kita rata-rata mewarisi dari, kita bisa ketahuan kayak dari pohon keluarga itu ya Bu ya, kita bisa melihat orang tuanya itu ya Bu. Gimana Bu Linda? Betul. Jadi kalau pendapat dari keluarga kita, saudara-saudara kita dari Jawa, kan ada istilah bibit, bebet, bobot ya. Saya setuju dengan itu. Walaupun itu tidak menjadi patokan, karena kita percaya ya kalau kita sebagai umat yang percaya ada kuasa Tuhan, semua bisa diubah sama Tuhan. Tetapi itu perlu diantisipasi. Jadi sebagaimana ibunya, ya dia begitu. Dia akan begitu ya. Jadi betapa penting ketika nanti mau cari besanan, kan ini kan udah rata-rata udah berkeluarga yang denger ini ya. Kalau yang belum menikah ya carilah mertua, kenali mertuamu sehingga kau bisa adjustment dengan kehidupan yang seperti itu. Begitu. Itu aja. Kenali mertuamu supaya kita bisa adjustment ya Bu ya, bukan kita mau change, mengubah satu, saling mengadjust ya Bu ya. Betul. Baik Bu, gimana ada pertanyaan lagi Yun? Ada pertanyaan, saya mau tambahin satu Yun. Karena itu tadi penting sekali di dalam diri wanita, jangan kita punya satu sikap sombong ya. Artinya begini, ketika kita ada masalah, emang lo aja kalau nggak ada lu, gue juga bisa kok gedein anak-anak. Nggak bisa. Karena anak itu butuh figur ayah, anak itu butuh figur ibu. Jadi banyak para wanita ketika dia sudah bisa mendapat income, bahkan lebih besar daripada suaminya, dia mencoba untuk ketika ada masalah, dia tidak mau merendahkan diri. Karena apa? Sebenarnya dalam pernikahan ini kan kalau kita punya kerendahan hati, siap untuk menerima, siap untuk mengampuni, memaafkan, itu kan sebenarnya rahasia kuncinya ya. Tapi ada orang mungkin keras hati gitu ya, dia sombong, udah nggak apa-apa, gue juga bisa kok besarin anak gue gitu ya. Ingat, jangan lupa, anak itu butuh figur ayah, dia butuh figur ibu. Itulah konsep sang pencipta. Dilahirkan ada ayah dan ada ibu karena dia mau belajar perbedaan-perbedaan yang ada ya. Jadi itu melengkapi antara ayah dan ibu. Itu Yun. Ya. Gimana apalagi pertanyaannya? Sebentar Bu, sambil kita ngobrol-ngobrol dulu dan lihat teman-teman, karena koneksi ibu kadang suka terputus, suka kadang ada agak nge-freeze dikit Bu, gitu beberapa detik. Okay. Tapi cukup jelas ya, beberapa ada yang nge-freeze gitu. Sahabat PML, menarik ya,
itu tadi Bu tentang mendidik anak nih, Ibu mungkin bisa dibahas sedikit tentang 7 kesalahan Bu. Ya mungkin nggak cukup 7-7-nya ya, tetapi itu terkait dengan kondisi saat ini nih Bu, pandemi, kondisi seperti sekarang ini, apa nih Bu peluang dan tantangannya dalam mendidik anak perempuan Bu? Anak perempuan ya. Ya, mungkin kita terlalu namanya overprotect itu yang paling banyak ya dalam diri anak-anak, karena anak itu sebenarnya satu hal yang beberapa hal yang perlu kita ingatkan untuk ada di dalam diri anak, tapi satu aja yang paling penting sebenarnya selain Tuhan ya, membawa kepada Tuhan ya, maksudnya secara horizontal ya, itu adalah kemandirian. Itu betapa penting kemandirian. Karena apa? Sebenarnya itu yang diajarkan ketika kita melahirkan anak, kan dia lepas dari kita, belajar mandiri, betul. Terus dia menyusui, disapih, mandiri, betul. Anak mulai sekolah, itu kita mulai lepas, mandiri, harus bisa mandiri. Jadi anak itu harus dipersiapkan untuk mandiri. Itu sebenarnya yang paling penting di dalam konsep pendidik anak, di dalam hati seorang ibu dan juga seorang ayah, untuk anak itu bisa mandiri. Karena ketika dia bisa mandiri, nanti ya dia kerja di mana aja pasti keterima. Karena dia udah biasa hidup dengan mandiri. Ya. Nah, salah satunya adalah yang paling tes ceknya itu adalah kalau kamu bangun tidur, apakah kamu rapiin tempat tidurmu sendiri? Itu ceknya. Itu sebenarnya ketika anak-anak kita bangun tidur dan bisa merapikan tempat tidurnya sendiri ya, dan dia makin remaja nanti dia bertanggung jawab untuk kamarnya seperti begitu. Itu sebenarnya kita mengajarkan kemandirian. Misalnya habis makan, kalau kita nggak punya pembantu ya, bawa piring ke tempat cucian ya, jadi nggak apa yang dia butuhkan dia bisa siapkan sendiri. Itu yang paling penting. Kesalahan kita adalah kita terlalu overprotect, apalagi kita punya dana cukup dan kita menyiapkan pembantu di rumah ya, sehingga kadang-kadang boleh, tapi kita harus mengingat bahwa anak saya butuh mandiri. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh. Dimulai dari membawa tas anak ke sekolah, jangan mbak, suster, jangan supir, bawa barangmu sendiri. Nah itu mengajarkan kemandirian. Nah sering ini orang tua kurang menyadari itu, sehingga anak-anak akhirnya bergantung kepada seseorang. Nah, saya sangat terkesan dengan anak saya yang nomor 2. Ya, anak saya itulah Aca Sinaga, dan menikah tinggal di Sydney mereka. Dan bagaimana mereka harus hidup tanpa pembantu. Nah, kalau misalnya mereka nggak bisa mandiri, habislah. Ya, nggak bisa hidup di sana seperti itu. Kita orang-orang Indonesia terlalu banyak dibantu. Jadi mari ini kita kembali kepada pola ini. Yang paling penting, tips yang paling penting adalah sadari baik anak laki ataupun anak perempuan untuk mandiri. Kalau anak laki tidak mandiri, itu takut menikah nanti. Takut dia mau menikah. Sanggup nggak gue kasih susu anak gue ntar? Sanggup nggak gue kasih uang salon suami istri gue ntar? Nah gitu kan. Karena dia nggak punya satu kemandirian, keyakinan. Jadi memang harus diajar untuk mandiri. Walaupun kita punya semuanya dalam hidup ini untuk bisa kita berikan sama anak-anak, tapi latihlah anakmu untuk mandiri. Ilustrasinya gampang, Yun. Ayam boiler sama ayam kampung mahal mana? Ayam kampung, Bu. Ya, ayam kampung cari makannya sama ayam boiler bedanya di mana? Ayam kampung lepas sendiri, Bu, cari sendiri. Kalau yang boiler kan dicokokin, Bu, dianterin semua makanannya. Nah, itu mandiri. Ayam kampung tuh mandiri, harganya lebih mahal. Jadi, kalau anak-anak kita bisa mandiri, berarti mereka punya value yang lebih tinggi. Seperti punya gitu. value. Punya value lebih tinggi. Pertama, ya Bu, kemandirian ya Bu ya. Kemandirian. Jadi mereka berani untuk bersaing. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bagaimana persaingan di dunia ini. Ya, anak-anak kita harus bisa punya satu ide-ide mandiri dan punya ide ya. Kalau cuma mau kerja yang misalnya seperti packing, begitu nanti lama-lama robot yang ngerjain itu, Yun. Ya. Nanti lama-lama itu kita udah nggak butuh lagi kayak gitu. Anak-anak kita mesti punya kemandirian, punya kreativitas. Nah, gitu kita harus siapkan anak-anak yang seperti itu.
Thank you Bu. Wah, ini Kohariku aktif nih pertanyaannya, menarik ya. Tip apa parenting ini ya Pak ya Ko ya. Kakak saya nih Bu. Oh, oke. Ya, thank you sudah aktif. Apa Terima lagi, Bu? kasih. Istilah buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya masih berlaku Bu. Oh, kalau saya masih tetap setuju. Itu tadi, karena alasannya satu hari, anak itu ngelihat kita 24 jam, dia mencontoh bagaimana kita, ya. Coba, saya suka dari kecil makan kecap, semua dikecapin. Anak saya juga suka makan kecap sampai sekarang. Ya itu udah nggak jauh. Nah, itu yang kita lihat yang tidak masalah lah. Tapi kalau untuk hal yang negatif, dia contoh juga. Seorang ibu yang melawan, seorang ibu yang nggak bisa minta maaf, anaknya pun akan begitu. Jadi mari, ayahnya gimana, ibunya gimana, ya anak-anaknya akan begitu. Mari kita juga menyadarkan itu, ya. Saya merasa bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan kebahagiaan loh untuk tiap-tiap keluarga, ya. Jadi mari kita meraih itu sehingga anak-anak kita juga boleh menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bu. Baik, sahabat TML, waktu terus berlanjut, tinggal beberapa menit lagi. Izinkan karena saya lihat beberapa sahabat-sahabat banyak yang join di belakang. Sedikit hari ini kita menciptakan wanita-wanita yang wanita-wanita yang connect dengan penciptanya, wanita-wanita yang mengutamakan Tuhan, Allah Sang Pencipta di dalam kehidupannya. Ternyata yang pertama Bu Linda sampaikan secara pribadi, personal sebagai wanita harus mempunyai hubungan yang baik, yang intim, terkonek dengan Tuhan ataupun Sang Penciptanya. Karena kalau kita punya konektivitas yang baik, otomatis kita akan happy. Dan kalau wanita yang happy, istri yang happy itu sangat berdampak bagi keluarganya, baik pada suami maupun kepada anak-anaknya. Itu ya Bu ya, ringkasannya ya Bu ya. Dan tentang mendidik anak tentunya tips-tips lagi yang tidak akan cukup di dalam event ini. Nah, thank you Ci Erni, luar biasa Ibu, banyak yang harus saya perbaiki sebagai Ibu. Wow, buat saya sih Ci Erni, ini kakak saya Bu yang di Malang ya. Oke. Bu Linda, sahabat-sahabat TML, jika ada pertanyaan atau tertarik untuk konseling lebih lanjut, tentunya bisa menghubungi atau japri ke TML Community atau menghubungi saya. Masih ada Ibu Linda ini memang narasumber yang banyak sudah membantu para pasangan-pasangan ya, keluarga-keluarga, ibu bersama suami, tentunya Pak Jaliaman juga banyak mengisi sebagai pembicara dan juga menulis buku. Jika Bapak Ibu tertarik terhadap buku-bukunya, ini cocok untuk para single nih. 7 tentukan pasangan hidup, dan saya juga sangat diberkati dengan buku ini. Nanti buat keponakan-keponakan saya akan saya berikan sebelum melangkah ke pernikahan. Dan juga 7 didik anak dan how to maintain marriage. Pernikahan, ternyata pernikahan juga harus dijaga ya Bu. Baik Bu, aduh jam berapa nih? Sudah 7 menit. Bu, boleh nggak Bu? Apa ya? Ada pesan-pesan Ibu secara khusus yang terkait apalagi nih pandemi, WFH, Ibu nggak kerja di rumah, sekolah nggak ada sekolah. Waduh, apalagi yang punya anak-anak kecil SD nih Bu. Dulu sih dikirim sekolah bebas lah, gua 5 jam di rumah ya kan. Sekarang anak sebagai ibu harus jadi guru nih. Aduh, emosi sekali nih ya. Suami ketemu terus 24 jam ya Bu ya. Biasanya pergi bebas gue ya. Gimana Bu? Silakan Bu. Pertama, jangan berhenti belajar. Ya, kita harus terus belajar. Kita sudah punya dilengkapi dengan Google. Saya mau tanya tentang satu kata aja saya sebutkan udah keluar semua. Ya, jadi itu penting banget. Wanita harus belajar. Saya dulu nggak pernah pegang laptop. Tapi dengan adanya pandemi, saya mau nggak mau udah harus mencoba. Kadang-kadang autodidak, saya cari-cari sendiri, ya karena mau nyuruh siapa, begitu ya. Ya akhirnya belajar. Jadi ibu-ibu, mari jangan berhenti belajar. Itu paling penting untuk kita karena wanita itu harus pinter, ya harus bisa mengikuti perkembangan, harus bisa menolong anak-anaknya. Bagaimana dia menolong anak-anaknya kalau dia tidak pintar? Jadi seandainya gimana cara bikin ini, belajar. Coba aja, kutak-atik aja, pasti bisa.
Itu paling penting ya. Jadi bagaimana menghadapi pandemi ini, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mengisi bagaimana saya bisa lebih baik, saya bisa lebih sabar, ya kan ada pelajaran-pelajaran tentang emosi negatif, bagaimana kita mengelola setiap emosi negatif kita supaya kita menjadi seorang wanita yang terus berkemenangan. Dan yang terakhir, yang penutupnya, bagaimana tadi Yuni bicara pertamanya tentang hubungan dengan Tuhan, saya ingatkan kembali, itu yang menjadi dasar terpenting di masa pandemi ini. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang menciptakan kita. Itu paling penting di dalam kehidupan kita. Bukankah kita melihat ya, dari kecil saya sudah dengar lagu ini, tapi sekarang jarang dinyanyiin Yun, lagu itu Yun. Lagunya di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Berarti ibunya terkonek sama Tuhan. Si anaknya selalu mendengar ibunya itu berdoa, menyebut nama anaknya. Dia selalu melihat ibunya tahajud. Dia selalu melihat ada momen ibunya punya saat teduh di hadapan Tuhan. Maka ini yang menjadi kekuatan bagi seorang ibu, dan ini menjadi teladan bagi anak-anaknya. Saya percaya itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan seorang wanita untuk boleh berkarya menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan untuk membawa anak-anaknya boleh menggenapi destiny-nya Tuhan. Itu mungkin Yun. Terima kasih Bu. Ternyata kuncinya menghadapi pandemi ini adalah banyak belajar ya Bu. Mau belajar. Kadang-kadang kita juga sudah pandai, sudah cukup. Jadi nggak perlu, tapi ternyata kok berat ya Bu tekanan. Bu, menit-menit terakhir ada pertanyaan lagi nih Bu. Sebelum pertanyaan itu Yun, saya baru baca tadi soalnya. Saya juga terus melengkapi diri ya. Saya rajin untuk baca tadi, mana buku yang saya baca. Tapi saya tadi baca, jangan berkata begini, saya ini ibu kamu yang melahirkan kamu. Pak, kamu tuh anak kecil. Jangan. Kadang-kadang kita belajar dari anak kita loh. Ya, jadi jangan langsung bangun tembok dan berkata, pokoknya apa yang mama katakan, apa yang papa katakan itu pasti benar. Jangan. Ya, artinya bukalah peluang untuk anak-anakmu memberikan saran. Ternyata mereka lebih hebat sekarang, mereka lebih pintar untuk mencari definisi, informasi dan lain sebagainya. Karena apa? Perkembangan pun terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk perkembangan belajar. Kita mah tahunya dulu belajar itu sunyi, senyap, malam kudus. Pokoknya jam 3 pagi bangun belajar. Ya, itu karena apa? Cara belajar kita hanya melalui visual. Sekarang ada perkembangan metode belajar. Ada seorang anak melalui pendengaran. Ada melalui kinestetik. Jadi anak mau belajar itu dia nggak mau diem. Dia mau coret sana, coret sini, kadang-kadang buka kulkas, nggak tahu ada yang diambil. Kitanya udah marah-marah. Kalau belajar duduk, diam. Anaknya stres. Karena kekuatan dia kinestetik. Begitu. Jadi ibu yang nggak mau belajar, habis gitu loh. Anak-anaknya kasihan. Mari ibu-ibu terus belajar. Ternyata ada perkembangan-perkembangan di dalam kehidupan ini yang perlu kita ketahui ya. Tapi yang semuanya yang sesuai ya dengan apa yang kita anut ya. Jangan yang bertentangan ya, perkembangan yang bertentangan jangan diterima begitu. Nah itu penting, kita belajar dan mendekatkan diri sama Tuhan. Itu saja Yun. Terima kasih Bu. Ini kayaknya pertanyaan terakhir Bu, menarik. Ya. Karena kita percaya, tadi Ibu pernah sampaikan tadi bahwa di agama apapun semua menyatakan bahwa suami adalah sebagai imam. Tapi apakah istri itu pengen mengambil alih kodrat itu? Oh banyak. Ada yang mau banyak mengambil. Karena pertama, ini sebenarnya satu seminar khusus Yun. Tetapi intinya karena satu adalah yang jelas manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi keegoan manusia itu ada. Itu nomor satu. Ya, manusia keinginannya ya. Tetapi kita harus kalahkan itu di dalam ego kita. Kedua, kenapa? Karena perbedaan personality. Kan udah pernah dengar personality kan? Ada dominan, intim, stabil, cermat. Kalau saya boleh itu katakan,
pria yang lebih stabil memiliki istri yang dominan. Nah, itu cenderung suaminya diperintah terus sama istrinya, karena dominan itu kan merah warnanya. Dia suka kontrol, controlling. Istrinya kontrol suaminya. Itu bisa jadi. Jadi kalau kita, tapi itu pasangan yang ideal. Kalau wanita yang sangat dominan, foto karakternya dominan, mau cari laki-laki yang lebih dominan lagi, ya jomblo terus, gak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Jadi dia harus siap menikah dengan yang stabil. Tetapi dia harus bisa menundukkan diri, memberi otoritas bahwa yang menjadi kepala imam itu harus suami. Nah, itu yang diperlukan, itu personality. Yang ketiga, yang menyebabkan istri mengambil alih itu pola asuh tadi. Karena dia melihat ibunya dominan, bapaknya tidak berfungsi. Jadi dia melihat mama itu, ibu itu harus begini. Ya, dan kalau dia punya anak laki juga gitu, bapakku tuh dulu nurut sama mamaku, ya udah aku juga gitu. Nah, kalau kita memiliki suami yang papahnya sangat stabil, ya, jadi mamanya yang sangat dominan, maka otoritas untuk memimpin itu sulit. Nah, ini kita harus kembalikan kepada pola tadi, Yun. Jadi mau nggak mau yang menjadi kepala itu harus suami. Mungkin itu singkatnya. Ya, secara singkat ya Bu, karena sudah Ibu sampaikan, karena topik ini adalah seminar secara khusus. Kenapa bisa diambil alih, kenapa ingin diambil alih, kenapa begini ya. Nanti kita akan, next time mungkin pada momen kesempatan akan bisa kita bahas bersama-sama. Anyway, terima kasih, sudah jam 8:01 sahabat-sahabat TML. Terima kasih, follow IG-nya, terus TML Community, karena kita setiap Sabtu malam akan memberikan IG Live tentang baik dalam pekerjaan, dalam usaha, UMKM, maupun di dalam parenting. Seperti begini. Kan ada acara seperti ini lagi ya, sangat menambah wawasan. Waduh, kita bikin seminar. Nanti Pak, kita handle. Thank you. Waktunya. Tapi Katus, kami menyapa buat sahabat-sahabat TML yang sudah join. Terima kasih. Kita akan bertemu di Sabtu yang akan datang jam 7 malam di IG Live. Terus ikuti acara-acara Theocentric Motivation and Leadership. Terima kasih sekali lagi Bu Linda Sumbayak atas waktunya. Bu, jangan bosan-bosan kalau kembali pada sahabat, kalau ada secara khusus pengen konseling, kita tahu di masa pandemi ini tidak mudah, banyak tantangan. Boleh hubung ke TML atau ke Japri saya, nanti akan kita coba hubungkan dengan narasumber. Pak Dewo, kembali kami menyapa sahabat-sahabat TML, mari sahabat TML, ukir jejakmu, melalui kehidupan kita, kita mengukir jejak Tuhan Sang Pencipta. Selamat malam semua. Wah, Deborah datang sudah selesai. Terima kasih. Bu Linda, terima kasih waktunya, Bu. Sama-sama. Sahabat-sahabat yang terlambat atau tidak ngikutin dari awal, boleh akan lihat di IGTV, semua akan tersimpan di sana. Terima kasih, kami pamit. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sehat. Thank you. Dah, kami pamit ya. Iya, dah.